Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa platform pembelajaran online menarik dan asik. Pembelajaran online umumnya membuat siswa jenuh. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat belajar dan partisipasi siswa agar berperan aktif dalam pembelajaran yaitu adanya suatu tools yang menarik dan menyenangkan. Berikut beberapa platform yang dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran. Platform pertama yaitu Kahoot. Kahoot memiliki beberapa fitur menarik. Di antaranya yang pertama flashcard, yang kedua practice, yang ketiga Kahoot Live, yang keempat challenge, yang kelima test yourself. Lalu platform yang kedua yaitu Edpuzzle. Edpuzzle memiliki beberapa fitur menarik. Yang pertama video interaktif, yang kedua quiz, yang ketiga audio, yang keempat notes. Lalu platform yang ketiga yaitu Quizlet, memiliki beberapa fitur menarik. Yang pertama set bahan pelajaran, yang kedua mode flashcard, yang ketiga mode pelajari, yang keempat mode tes, yang kelima Quizlet Live. Lalu salah satu platform yang paling sering saya gunakan yaitu Quizizz. Quizizz memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Yang pertama presentasi, yang kedua quiz live, yang ketiga survei, yang keempat open-ended question, yang kelima question bank. Nah, berikut akan kita bahas satu persatu dari 4 platform yang akan kita tampilkan. Yang pertama yaitu Kahoot. Nah, ini merupakan salah satu tampilan demo dari Kahoot. Nah, di sini ada game pin. Nah, game pin ini nanti kita bisa share ke siswa-siswa kita, atau siswa Bapak Ibu guru. Lalu mereka suruh memasukkan pin ini ke alamat www.kahoot.it atau bisa juga diakses dalam aplikasi Kahoot Apps. Nah, jika sudah ada yang join, minimal 1 orang join, maka permainan bisa dimulai. Lalu kita bisa pencet start. Oke. Nah, di sini nanti ini merupakan video demo, jadi videonya sudah dari Kahootnya langsung. Nah, tapi kita juga bisa membuat video demo sesuai pelajaran yang akan diajarkan pada siswa, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa pilihan soal. Nah, misal bisa kita pilih yang apa yang merah nih, yang A. Nah, itu nanti siswanya nanti bisa ketik. Nah, di sini ada timernya nih. Nah, tapi udah gagah telat nih. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua yaitu nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa tinggal bisa pilih aja kayak gitu. Nah, jika benar akan seperti ini, jadi saya anak menjawab benar. Nah, lalu next kayak gitu. Jadi kita bisa membuat sendiri soal-soal yang sekiranya bisa kita tampilkan ke siswa dengan tampilan yang jauh lebih menarik, seperti itu. Jadi nggak hanya sebatas kita ngasih soal di Google Form. Nah, jika salah nanti warnanya merah. Ya, benar seperti ini. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, di sini. Nah, di sini di soal selanjutnya. Nah, ini soalnya agak sulit ya karena soalnya video demo. Nah, benar 400 question. Nah, jika udah, jadi ini bisa gamenya bisa kita lakukan secara interaktif, secara live dengan siswa. Mungkin nanti bisa gunakan Zoom atau Meet sambil dibahas. Jadi nanti kayak latihan soal terus kita bahas seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini kita juga bisa lihat siswa jauh lebih aktif, dan juga kita juga bisa sekalian mengambil penilaian dari siswa tersebut. Nah, seperti itu. Iya, platform kedua yaitu Edpuzzle. Nah, Edpuzzle ini
dia lebih fokus ke kayak video-video. Nah, nanti video yang ditayangkan kita dapat membuat video secara sendiri atau apa yang kita inginkan, ataupun juga bisa menggunakan video yang telah diupload orang lain di Edpuzzle, di YouTube, di Khan Academy, National Geographic, dan lainnya seperti itu. Nah, jika mungkin kita belum sempat buat video, kita bisa menggunakan video yang telah diupload oleh orang lain, seperti contohnya seperti ini. Nah, di sini yang membedakan adalah ketika video berjalan kita dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan di detik-detik tertentu ataupun di menit yang telah kita pilih. Nah, di sini kebanyakan yang digunakan ada multiple choice, tapi kita bisa menggunakan seperti open-ended question ataupun pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, di sini terlihat bahwa di detik 16, detik 35, menit 2 lebih 10 detik dan seterusnya dia akan muncul multiple choice. Nah, di sini kita dapat mengedit video ataupun soal-soal yang diberikan oleh orang lain tersebut. Lalu kita juga bisa mengcopy, kita juga bisa menugaskan kepada siswa kita juga bisa nge-share previewnya ke siswa kita, ataupun nanti kita juga bisa mengerjakan secara live dengan siswa kita saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini akan saya coba mainkan seperti apa sih Edpuzzle itu. Ya, ini bukan video dari YouTube. Nah, kita di sini bisa menambahkan soal-soalnya tadi. Oke, nanti pada detik ke-16 akan muncul soal. Nah, ini detik ke-16. Pertanyaannya multiple choice question, how old is Lucy? Nah, seperti itu. Oke, siswa bisa memilih, juga bisa skip ketika memang dia tidak bisa, tapi karena ketika kita mengambil suatu penilaian pastinya siswa juga tetap harus menjawab. Oke, lalu di submit jawabannya. Nah, jika benar dia akan berwarna hijau dan mendapatkan 100 poin. Lalu kita bisa klik continue untuk melanjutkan videonya. Pada detik ke-35 akan muncul soal lagi. Nah, soalnya seperti ini. How many total squares are there? Nah, ada berapa persegi sih yang ada pada gambar? Pada detik ke-35 akan muncul multiple choice-nya. Nah, seperti ini. Nah, misal jika kita jawabnya salah. Nah, ketika kita jawabnya salah, dia akan muncul warna merah dan tidak dapat poin sama sekali. Seperti itu. Kita juga bisa klik continue ke soal selanjutnya. Nah, ini saya percepat ya. Nah, di sini tadi sebelumnya dia jelaskan nih jawabannya. Nah, jawabannya beserta caranya dia hitung ada berapa persegi. Seperti itu. Lalu soal selanjutnya, nah seperti ini. Nah, ada soal yang kedua. Nah, dan seterusnya. Jadi yang membedakan Edpuzzle dengan platform lainnya, Edpuzzle lebih fokus ke video pembelajaran, pasti ada videonya. Nah, nanti soal-soal tersebut dapat disisipkan pada video ketika video tersebut berjalan. Seperti itu. Oke, lanjut ke platform selanjutnya. Oke, platform ketiga yaitu Quizlet. Nah, Quizlet nggak jauh beda sama Edpuzzle tadi sebenarnya, hanya saja tidak lebih ke video. Nah, ini kayak lebih ke quiz seperti itu. Nah, di sini sama seperti tadi, ketika kita belum sempat membuat, kita juga bisa menggunakan Quizlet yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, di sini ada pilihan harga, jenis, dibuat oleh siapa. Nah, jadi kita bisa cari melalui kolom cari seperti ini. Nah, misalkan saja saya pilih di matematika 1. Nah, di sini
dia ada beberapa fitur, yaitu flashcard, pelajari, tulis, pengeja, tes, seperti itu. Lalu ada juga yang semacam game, yaitu mencocokkan gravitasi, sama juga bisa digunakan secara live dengan siswa-siswi, bapak dan ibu guru. Nah, misalnya saja kita ini merupakan flashcardnya. Nah, jadi misal negatif 8, 38, nah seperti itu. Jadi ini kayak berbentuk seperti kartu-kartu gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk fitur yang pelajari ini nggak beda jauh, hanya saja ada soal, terus nanti kita pilih jawabannya yang ada di bawah ini. Nah, ini juga bisa digunakan secara live ketika kita melakukan suatu pembelajaran secara daring, misal menggunakan Google Form ataupun Zoom. Misalkan negatif 3 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 11. Nah, ini benar, berarti dia berwarna hijau. 1 dikali negatif 4 berarti negatif 4. Nah, bagaimana kalau salah nih? Misalkan aja salah. Kalau salah, nah ini dia akan memberikan suatu jawaban yang benarnya. Jawaban benar 3. Nah, sini ada pengejanya. 1 equals. Nah, seperti ini. 3. Nah, 5. tapi pada 1 umumnya equals. 3. 5. bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Oke, untuk melanjutkan seperti ini. Nah, jadi ada 68 soal tersisa yang cukup tahu kita 3, seperti itu. Oke, ke fitur yang lain, misalnya saja fitur tulis. Nah, kalau fitur tulis ini tidak ada opsinya, jadi kita mengetikkan jawabannya. Misal negatif 3 ditambah negatif 8 berarti negatif 11. Nah, kita ketikkan jawabannya. Nah, misal ini 9 misal jawabannya. Nah, kalau salah dia juga ada jawaban benarnya itu berapa. Ketika kita lanjutkan, yaitu negatif 13 misal. Iya, ketika benar kita dapat senyuman. Nah, sini ada sisa 68 soal, salahnya 0, benarnya 3. Tadi kita kita juga bisa men-skip, yaitu dengan mengklik tidak tahu, seperti itu. Nah, lalu kita dikasih salinan jawaban nih, misal negatif 45, seperti itu. Nah, tapi nanti poinnya hitungannya adalah salah. Oke, kembali. Lalu untuk fitur pengeja yang seperti tadi, nah dia lebih menekankan pengetikan nih. Misal kita nggak ngetik tapi, nah sebentar. Jadi kita dengarkan. -5. -5. Nah, jawabannya itu dari suara yang terdengar. -5. -5 berarti negatif 5. Nah, seperti itu. Lalu kembali lagi untuk fitur yang tes. Nah, fitur tes ini kayak lebih banyak dan lebih membosankan karena langsung jadi satu kayak gini. Nah, ini mungkin bisa digunakan ketika kuis atau ulangan harian. Jadi tidak secara langsung interaktif, tapi kita bisa menugaskan pada siswa. Seperti itu kurang lebih untuk Quizlet. Kita buat soal dengan kunci jawabannya, dan ini cukup menarik agar siswa tidak bosan ketika hanya diberikan tugas ataupun diterangkan melalui PPT. Oke, lanjut ke platform yang keempat atau platform yang terakhir. Platform keempat atau platform terakhir yaitu Quizizz. Nah, Quizizz ini saya sering menggunakannya. Sebenarnya fitur-fitur setiap platform itu dia punya fitur cari, yaitu kita bisa mencari ataupun mengadopsi bahan pembelajaran yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, tapi kali ini saya sudah buat sendiri nih. Nah, di sini ada beberapa. Jadi enaknya di Quizizz itu kita bisa presentasi, sama kita juga bisa live quiz gitu. Jadi nanti siswa bisa langsung, setelah kita presentasi kita tampilkan soal dan siswa bisa langsung menjawab soal tersebut, seperti itu. Nah, itu yang paling enak.
Nah, tapi kita juga bisa menugaskan kuis. Jadi ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu sesi yang langsung mulai pelajaran langsung ataupun kita tugaskan sebagai PR. Jadi nanti siswa mengerjakan di rumah tanpa kita dampingi atau kita bimbing seperti itu. Nah, di sini saya buat materi quartiles and percentiles. Nah, ketika kita mulai pembelajaran langsung, kita bisa klik lanjutkan. Ya, di sini terdapat kode join 022611. Nah, kode join ini dapat kita share ke siswa kita agar dia bisa join ke kuisis kita, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan bisa secara interaktif. Jadi siswa tidak hanya melulu melihat PowerPoint atau tulisan yang kita buat, tapi siswa juga bisa membuat mengerjakan kuis seperti kuis interaktif. Ya, sebentar. Nah, untuk kuisis ini ketika kita menjalankan pembelajaran seperti ini, minimal harus ada satu orang yang gabung seperti itu. Jadi link ataupun kodenya dapat kita bagi ke Zoom ataupun di teks di Google Meet. Nah, sehingga setiap siswa dapat gabung dengan mudah. Ya, ketika sudah ada satu siswa yang gabung, kita bisa memulai pembelajarannya seperti berikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini di slide 1 kita judul, lalu next di sini kita dapat menjelaskan materinya. Ya, misal dijelaskan tujuan penilaiannya tadi. Nah, lalu kita lihat materi yang akan disampaikan seperti ini. Materi. Jadi ini enaknya kita nggak harus buat di PowerPoint ataupun di tools lain, tapi kita bisa menyampaikan pembelajaran atau materi di sini dan kita bisa langsung menjadikan satu dengan kuisnya seperti berikut. Nah, misalkan saja kuis. Nah, seperti ini. Nah, siswa dapat mengerjakan kuisnya secara interaktif. Oke, nah ini questionnya. Nah, ketika semua siswa sudah menjawab, otomatis waktunya akan selesai. Itu. Oke, berarti ini semua siswa all done. Berarti semua siswa sudah menjawab. Nah, di sini akan muncul, di opsi satu orang jawab dan benar, di opsi lain tidak ada menjawab, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat partisipan view-nya, di sini chat view-nya seperti ini. Selanjutnya kita juga tetap bisa bahas soal dan jawaban yang telah dikerjakan siswa tadi bersama-sama. Seperti itu. Sama di slide selanjutnya juga seperti itu. Nah, ini full questionnya. Misal kalau siswa salah ngerjain, ternyata benar lagi. Oke, nah ini benar berarti. Nah, benar. Nah, di sini juga dapat poin. Nah, poin ini bisa kita gunakan sebagai nilai dan partisipasi siswa dalam pembelajaran pada hari ini, misalkan saja seperti itu. Oke, misalkan salah. Nah, kalau salah berarti dia akan berwarna merah nih. Nah, kalau salah berarti poinnya tidak bertambah. Nah, ini salah-salah kita masih bisa bahas soalnya. Nah, ini kita bahas gambarnya juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita tetap bisa membahas walaupun soal tersebut sudah dikerjakan. Nah, seperti itu.
Nah, terus enaknya lagi kita bisa juga memberikan soal, kita bisa memberikan soal seperti ini ya. Nah, di sini ada laporannya, dapat kita lihat reportnya. Nah, seperti ini. Nah, ini reportnya. Kita bisa melihat, nah misalkan nama pesertanya saya sendiri. Nah, ini question 1 benar, 2 benar. Nah, seperti ini. Kita bisa mencetak dan mengunduhnya seperti itu. Jadi sangat praktis sekali kalau kita menggunakan platform seperti ini, karena sudah satu paket semuanya. Nah, seperti itu. Semua platform-platform yang telah dibahas tadi gampang sekali buat mengaksesnya, yaitu kita tinggal menggunakan akun Google kita, lalu kita dapat login dengan akun Google tersebut dan dapat diakses dimanapun, kapanpun secara gratis. Tapi walaupun ada beberapa fitur atau menu yang dapat diakses dengan fitur premium atau berbayar, tapi walaupun kita gunakan fitur yang gratis, kita dapat memaksimalkan pembelajaran dengan sangat baik. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.